Pas di Gemba itu ternyata bukan sama orang asing aja ya, orang Jepang itu keras itu. Ternyata sama orang Jepang juga, kalau dianya salah gitu digetok dia pakai itu kayak kunci pas kayak gitu. Tapi digetoknya nggak ke badan, cuman ke helmnya doang kayak gitu. Sambil teriak-teriak, "Aho, Bang! Aho, Bang!" Konoyaro, Bang! Jadi gimana ya, bukan hanya sama orang asing aja, orang Jepang itu kerasnya sama orang Jepangnya juga. Bahkan sampai ditanyain sama orang Jepang yang sering sama aku kan, Tanaka Sang itu, diliatin video kakek-kakek yang dipentok waktu video yang udah lama itu, dipentok sama pipa itu, kakek-kakek orang Jepang dipentok kepalanya pakai pipa kayak gitu. Diliatin, iya orang Jepang itu emang kayak gitu. Tapi dulu banyak lah kasus-kasus kayak gitu. Tapi sekarang katanya udah agak itu, katanya udah banyak yang dilaporin ke polisi katanya tentang kekerasan kayak gitu. Orang Jepangnya ngomong kayak gitu, udah nggak kayak gitu sekarang, cuman masih ada kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, dulur-dulur semuanya. Hari ini hari Sabtu, kebetulan ini masih pakai baju cosplay, baju Gemba. Baru pulang banget ini teman-teman. Ini baru pulang kerja, terus dilihat cuacanya cerah gitu, terus lagi anginnya nggak terlalu kenceng juga, jadi enak kayaknya buat jalan-jalan kayak gitu. Jadi mumpung masih sore pulangnya. Sebenarnya tadi kerjanya itu sampai siang juga udah selesai, sampai jam 11 itu udah selesai. Cuma kan kalau pulang sebelum jam 12 siang itu katanya agak gimana gitu orang Jepangnya. Ntar aja lah pulangnya kayak gitu. Jadi pulangnya jadi sama aja kayak sore tadi tuh. Pulang tuh jam berapa ya? Kalau habis asar. Ini baru nyampe banget. Tadi cuci muka dulu, terus mau ganti baju, kepala nanti keringetan kan. Ini pakai baju cosplaynya Gemba nih. Kalau kan harus pakai yang ada kipasnya itu, terus pakai daleman katanya. Ini lumayan lah yang kemarin dibeli ini, lumayan enak, lumayan adem. Kalau yang kemarin dibawa dari Indonesia itu dia kan buat olahraga kayak gitu, bukan buat kerja, jadi beda rasanya. Oke guys, sekalian kita jalan-jalan sore. Ada yang mau saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Ini khusus buat atau bagi kalian yang newcomer atau yang baru mau kerja di Jepang kayak gitu. Jangan sampai kalian milih job ini. Kalau kalian milih job ini, kalian auto menangis, saya jamin itu. Oke minasan, ini buat kalian yang newcomer atau yang baru keluar sekolah ataupun baru kerja ke luar negeri gitu ya, terutama di Jepang. Kalian harus hindari job ini. Kenapa? Karena di Jepang kan banyak jobnya ya, banyak job-job magang itu kan banyak. Mungkin ada job pabrik, ada kaigo, terus ada lagi job Gemba. Nah, yang saya bakal tekankan kali ini job Gemba. Tapi di Gemba itu banyak ya job yang termasuk Gemba itu banyak. Seperti saya kan di bidang kelistrikan kayak gitu. Walaupun di Gembanya itu nggak terus-terusan di Gemba, karena 3 harinya itu kadang-kadang di Kojo, tapi kadang-kadang ke Gemba juga. Tapi kalau Sabtu Minggu itu pasti ke Gemba, karena
kita perusahaan jasa kayak gitu loh. Nah, yang kalian harus hindari itu pekerjaan di bidang konstruksi. Sebenarnya banyak alasannya kenapa kalian harus menghindari job ini. Tapi yang bakal saya sampaikan ke kalian hanya beberapa aja lah. Pada intinya yang paling penting kayak gitu, kenapa alasan kenapa kalian harus menghindari job konstruksi ini. Yang pertama, job konstruksi di Jepang itu kebanyakan orang-orangnya itu orang-orang yang berpendidikan rendah. Karena apa? Karena di Jepang itu nggak ada itu yang sarjana mau kerja jadi di Gemba kayak gitu, apalagi bagian konstruksi. Kalaupun ada, itu biasanya orang-orang kantornya kayak gitu loh, kayak engineeringnya lah, kayak desainernya, kayak mandornya kayak gitu. Kebanyakan yang orang-orang yang di job Gemba itu orang-orang berpendidikan rendah. Karena banyak juga yang orang Jepang nggak lulus SMA, cuma lulusan SMP. Banyak yang kerja di Gemba kayak gitu loh. Kemarin juga saya nanya sendiri langsung, emang benar kataku sama orang Jepangnya. Kebanyakan ada yang lulus SMP nggak ngelanjutin ke SMA, bisa kerja di Jepang. Bisa, kata dia. Cuman biasanya kerjanya kerja keras. Ya kerja-kerja kayak Gemba kayak gitu, kata dia. Oh gitu, ya kenapa? Ya orang-orang berpendidikan rendah kayak gitu kan istilahnya orangnya keras-keras ya. Jadi bahasanya ya bahasa-bahasa bener-bener bahasa kasar. Beda kayak gitu loh. Beda sama orang-orang ya kalau kalian kerja di pabrik kayak gimana. Karena apa keras? Kalau misalkan kita salah sedikit itu pasti dimarahinnya, bener-bener dimarahin kayak gitu loh. Bener-bener mau dibodoh-bodohin, dibaka-bakain. Itu kalau misalkan cuman dimarahin doang, belum kalau ada yang main tangan kayak gitu loh. Karena orang Jepang ya kayak gitu. Kalau pas orang-orang Gemba itu kan kerjanya keras. Udah mah cuacanya kalau dingin banget, kalau panas banget, ditambah kerjaannya kan di luar terus. Jadi kalian tuh kalau misalkan di Gemba gabungnya ya orang-orang yang keras kayak gitu, wataknya keras. Kalau udah marah udah teriak-teriak kalau orang Jepang. Itu yang pertama, pendidikan rendah sama orangnya keras-keras. Oke, untuk alasan kedua kenapa kalian jangan pilih job konstruksi di Jepang. Itu karena kalian kerjanya itu di lapangan terus. Kalian tahu sendiri di Jepang itu ada 4 musim. Yang pertama musim semi, musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Mungkin untuk musim semi sama musim gugur itu mungkin cuacanya hampir berimbang lah sama Indonesia. Nggak terlalu panas juga, nggak terlalu dingin juga. Cuman pas peralihannya aja gitu, kayak mungkin peralihan dari musim dingin ke musim semi itu pasti masih dingin lah, sekitar 15 derajat atau mungkin di atas 10 derajat. Terus ke peralihan dari musim panas ke musim semi kayak gitu akan kerasa masih panasnya kayak gitu. Nah kalian kan kalau musim semi sama gugur itu masih agak mending lah. Ini kalau musim panas kepanasan, panas banget. Apalagi kalau misalkan kalian terus-terusan kayak di lapangan terus kerjanya, kayak konstruksi, ngebangun perusahaan, ngebangun kaisa, atau mungkin ngebangun rumah juga kayak gitu ya. Pokoknya yang udah angkat-angkat barang berat kayak gitu, pasti angkatannya besi-besi semua, kayak asiba kayak gitu buat pijakan kaki kayak gitu. Pasti kan itu udah ngangkat, udah kepanasan, udah bawa barang itunya berat-berat kayak gitu teman-teman. Jadi kalian tuh harus bener-bener ekstra gitu loh. Dan kenapa banyak
anak-anak baru yang nggak tahu apa-apa tentang Gemba, tahu-taunya yang penting berangkat ke Jepang, pada kabur ya kayak gitu teman-teman kerjanya. Bener-bener keras. Jangankan sama gaijin gitu ya, sama orang asing atau sama yang magang ataupun siapapun yang orang asing bukan orang Jepang, sama orang Jepang aja sendiri mereka berani kok main pukul, main getok-getok kayak gitu mah. Jadi udah biasa mungkin bagi mereka ya. Tapi bagi kita kan, apalagi yang newcomer belum pernah bekerja, baru lulus sekolah, langsung ke Jepang kayak gitu kan, belum punya pengalaman kerja lah. Langsung ke Jepang, terus ada job Gemba mau nggak? Tapi kalian nggak tahu job Gembanya ngapain. Pokoknya terus namanya ada scaffolding atau kata waku atau apalah kayak gitu namanya. Kalian nggak tahu, yang penting kalian berangkat ke Jepang. Udah itu pasti jadi kalian menangis lah. Kalian pasti menangis kalau udah nyampe ke Jepang. Ya bukan apa-apa ya. Job Gemba kayak gitu buat orang-orang yang benar-benar udah punya fisiknya udah oke, mentalnya udah oke, bahasanya juga udah oke. Kalian kan magang istilahnya sekarang itu kebanyakan itu nggak punya sertifikat bahasa kayak gitu kan. Terus lagi kan yang penting kalian berangkat. Nah itu salahnya ya. Itu kenapa jadi alasan kenapa banyak orang Indonesia ataupun bukan orang Indonesia saja ya, dari yang magang kayak gitulah, umumnya yang magang itu pada kabur di job-job seperti itu. Karena ya kayak gitu teman, kalau musim panas kepanasan, kalau musim dingin banget, asli dingin banget. Terus lagi untuk yang ketiga, alasan kenapa kalian jangan pilih job konstruksi. Itu adalah karena gajinya kecil. Gajinya kecil teman-teman. Soalnya apa? Karena banyak potongan waktunya loh. Banyak potongan waktu dalam artian kayak gini. Kalau job-job di Gemba itu, kalian itu minimal berangkat itu paling pagi itu jam 6 misalkan. Mungkin ada yang lebih dari jam 6, misalnya jam setengah 6 atau mungkin jam 5 karena mungkin jauh. Tapi rata-rata itu berangkatnya jam 6 dan mulai kerjanya itu jam 8. Nah kalian dari jam 6 sampai jam 8 itu rata-rata ya. Kalau saya kan berangkat jam setengah 7, mulai kerja jam setengah 9 kayak gitu. Rata-rata di antara 2 jam itu kalian itu nggak masuk jam kerja gitu. Jadi jam kerjanya normal dari jam 8 sampai jam 5 atau dari jam setengah 9 sampai jam setengah 7 kayak gitu loh. Jadi kalian itu nggak dibayar lembur. Jadi kerjanya kalau kalian kerja normal ya udah dari jam sekian sampai jam sekian doang kayak gitu. Jam 8 sampai jam 5 normalnya. Di 8 jam kerja kayak gitu. Normalnya segitu teman-teman. Jadi nggak ada tuh yang dimasukin lembur otomatis, nggak ada. Meskipun ada perusahaan kemarin saya pernah lihat itu videonya muncul ya. Jadi katanya kalau misalkan pulangnya lebih dari jam 5 itu misalkan jam 6, jam 7 misalkan, jam 6 atau jam 7, ya itu bisa dihitung lembur katanya kayak gitu. Tapi rata-rata itu nggak ada yang dihitung lembur, meskipun ada 1-2, tapi rata-rata nggak ada ya teman-teman. Kalau misalkan jam 5 udah selesai pekerjaannya, udah pulang perjalanan sampai rumah jam 7 malam, ya udah masuk dalam hitungan jamnya sampai jam 5 sore kayak gitu loh. Itu ruginya buat di Gemba itu teman-teman. Karena apa? Karena saya ngerasain sendiri gitu, kalau ke Gemba itu bangun itu jam setengah 6 itu udah bangun, udah siap-siap, udah cuci muka, udah gosok gigi, udah nyiapin sarapan, kalau bawa bekal, terus jam setengah 7 udah berangkat. Terus gajinya kecil, iya gajinya kecil karena jarang ada lemburan teman-teman, jarang ada lemburan yang saya rasakan gitu loh. Terus kenapa saya bilang gajinya kecil juga ya, buat anak magang ya kecil ya teman-teman. Rata-rata berapa sih gaji anak magang di Jepang? Rata-rata kan 15 mang kayak gitu, 15 sampai 17 mang kayak gitu. Kalau kalian gak ada lemburan, ditambah ada potongannya banyak kayak gitu kan, potongannya bisa sampai 5 mang, 5 mang lebih, bahkan ada yang sampai 7 mang, itu buat magang doang kayak gitu. Bahkan ada yang sampai 7 mang kayak gitu. Kalau misalkan gajian kalian 17 mang, dipotong 7 mang, tinggal 10 mang. Belum kalian biaya hidup, kalau misalkan irit 3 mang. Kalau yang ngerokok sama
minum misalkan kayak gitu, tambah lagi 2 amang, udah 5 amang, sisanya 5 amang, kayak 5 juta. Jadi nggak sesuai ekspektasi kalian lah. Jadi makanya kalian, kalau misalkan kalian, ini khusus newcomer ya, saya bilangnya khusus newcomer. Kalau misalkan yang udah berpengalaman, mungkin yang udah kuat mental di Gemba, di bidang konstruksi itu malah pengen balik lagi. Ada yang kayak gitu teman-teman, mungkin udah terbiasa, mungkin bisa mengakrabkan diri dengan orang-orang kaisanya juga. Kebanyakan yang kabur itu orang yang udah newcomer, baperan, dimarahin langsung ambekan, dendaman, kabur kayak gitu. Itu baru dimarahin ya, belum digetokin, belum main pukul-pukul kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman, Jepang itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Mau di kota, mau di kampung, kalau yang namanya job konstruksi itu, job Gemba itu pasti keras teman-teman. Saya juga mungkin kalau udah gak mikir kebutuhan mah, itu udah mungkin udah pengen pindah-pindah aja kayak gitu. Tapi ya namanya juga berproses ya. Orang Jepang juga neken-neken kita itu, nanti lihat kita sejauh mana kemampuan kita dalam beradaptasi dengan pekerjaan di Jepang kayak gitu. Kalau udah terbiasa mah mereka juga malah respect kayak gitu loh. Malah biasa aja kayak gitu. Nggak terlalu galak banget. Asalkan kita udah tahu gitu wataknya dia seperti apa, karakternya dia seperti apa kayak gitu teman-teman. Jadi ya buat kalian semuanya yang yang mau ke Jepang, terus kalian dapat job di Gemba, terutama job konstruksi, apapun itu, carilah di YouTube job-job Gemba di Jepang itu, macam-macam job Gemba itu banyak ya teman-teman. Pokoknya kalian harus pintar-pintar memilih pekerjaan lah. Kalau kalian pengen nyaman, jobnya sesuai kemampuan kalian. Job-job Gemba itu job-job spesial ya buat kalian yang punya skill yang tinggi ya teman-teman. Job-job Gemba seperti konstruksi itu ya buat orang-orang spesial kalau saya bilang ya teman-teman. Buat orang-orang spesial, buat kalian yang benar-benar punya mental baja, kalian bisa pilih job Gemba ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu ocehannya kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa tersadarkan dengan video ini sebelum kalian memilih job magang ataupun job TG ya. Tapi saya khususkan buat newcomer, karena mungkin yang udah berpengalaman, yang udah pernah pergi ke Jepang, mungkin udah pada tahu lah job-job seperti itu. Sampai di sini dulu, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Mite kureta arigatou gozaimashita. Jamatane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dendul Sakai, salam yos.